Topeng ini dalam pancaiannya harus ada. Harus ada dalam topeng Sidakarya ini. Dalam ritual kita ada niste maji utama gitu. Yang dulu-dulu pernah nistaning niste cukup dengan sesayut Sidakarya. Sekarang sudah ada dan sudah bisa orang yang melakukan sesolahan Sidakarya. Itu sesuai dengan Pecapat Indo, ada Ruwa Binede, ada Angah, ya, ada laki dan perempuan. Mungkin sayutnya sebagai perdana, nah ini sebagai purusanya, sesolahannya. Makanya di sana di dalam pegelaran topeng Sidakarya, salah satu ucapannya dalam tarian topeng Sidakaryanya, yaitu ngulun ngaturaken sesayut tepasan Sidakarya, wah ikang solahan Sidakarya, mangkane kerapan. Itulah salah satu. Itu baru satu contohnya ya. Dalam proses untuk menjadi penari atau pelaku sesolahan Sidakarya ini memang sangat sulit. Kalau dibilang sulit, ya gampang. Kita percaya dengan ide
Kalau seperti saya prosesnya sangat sulit. Dan saya percaya banyak orang, banyak seniman bisa menyolahkan topeng Sidakarya ini. Tetapi tidak bisa menghidupkan. Cara balinya, seperti balinya, tidak bisa menampilkan atau tidak metaksu, itulah istilahnya. Proses daripada ini sebetulnya kita harus melalui proses yang sangat-sangat rumit dan detail. Nah, ini yang menarik, Pak. Apa sih yang membedakan antara topeng Sidakarya dengan topeng-topeng yang lain dalam pementasan? Oh iya. Memang dalam tarian topeng itu ada 3. Ada tarian Bali, Bebali, dan tari Wali. Pementasan dalam topeng Sidakarya ini termasuk Wali yang sangat luar biasa, saya kagumi. Dan prosesnya juga sangat rumit. Kalau topeng biasa ya kita cukup mengaturkan japa mantra sekian dan ya kita menari gitu aja, memproses dan menceritakan babat-babat ininya. Babat-babat kalau kita babat-babat apa seperti babat Bali, babat ini, babat dan lain-lainnya. Kalau ini khusus, kalau topeng Sidakarya ini bukan menceritakan babat lagi. Ini prosesnya penuntas agama, penuntas upacara dalam ritual agama. Kita ketahui bahwasanya dalam ritual agama ada permulaan dan terakhir, awal dan akhir. Nah, inilah dalam akhir daripada upacara agama. Tanpa upacara agama, misalkan dalam pancayannya, tanpa adanya penyidekarian, itu prosesnya belum selesai, belum tuntas. Nah, begitu. Makanya dalam ucapan salah satu mantram daripada topeng Sidakarya adalah sebagai ini, kita petik. Yaitu sira dalam Sidakarya wenang ang lukat ang lebur amar sudui kanang yadnya. Nah, itulah amar sudui. Nah, tadi Bapak mengatakan betapa sulitnya, rumitnya, dan bahkan sakral, kan begitu Pak ya, untuk menarikan topeng Sidakarya ini. Di mana sih kesulitannya, Pak? Begini Pak, yang saya alami, walaupun dalam proses ini kita seperti yang lain-lain, kalau kita sudah ngambil ke bagian kebrahmanan, kita harus mewinten dulu, dan lain-lain dan sebagainya sebagai urutannya sampai selesai. Tetapi dalam proses dalam Sidakarya ini tidak cukup muintan saja menjadi ini, tetapi harus betul-betul nangkil niki ke pura dalam Sidakarya yang kalau ada di desa Sidakarya di Denpasar itu ada dekat Setan. Itu ada. Di sana kita harus juga seperti melukat dan membersih di sana, melukat, membersih dan mepiuning, terus di sana juga lagi diwinteni. Nah, kalau sudah proses itu kita jalani, barulah kita bisa betul-betul menarikan atau menuntaskan dalam Sidakarya. Iya. Nah, ini kan hakikat daripada topeng Sidakarya ini dalam upacara agama Hindu kan memang sangat kompleks sekali kan begitu ya, punya hubungan dengan upacaranya kan begitu, dan memiliki satu nilai yang lebih daripada upacara yang lain. Nah, kalau saja dalam penampilan topeng Sidakarya lebih banyak ditemukan pada saat-saat umat Hindu melangsungkan upacara Dewa Yajna kan begitu Pak ya. Nah, Dewa Yajna yang bagaimana ini?
sepatutnya ada topeng Sidakarya? Kan banyak jenisnya kalau di Hindu ini, Pak. Ya, yang saya ketahui, seperti misalkan ngentek linggih, nah itu di sana sering piodalan mutering ikanang perdesa, itu harus ada sampai akhir misalkan bulan ini di Pura Baliagung, selanjutnya di Pura Pusat, bulan berikutnya di Perdalam. Nah ini setiap odalan, akhir daripada piodalan ini harus ada tari ataupun pementasan topeng Sidakarya, disertai juga dengan sesayut. Nah inilah sesayut Sidakarya. Niki yang katakan tadi, inilah perdana dan purusa. Nah ini kita udah simak dari tadi itu. Iya. Nah ini kita sedikit berpikir ya Pak. Iya Pak. Kalau saja misalnya Bapak pentas setiap hari, kan begitu ya. Sedangkan setiap pementasan itu harus ada prosesi melukat, tangkir dan lain sebagainya di Sidakarya, kan begitu Pak. Apakah itu harus terjadi juga setiap hari ketika kita akan pentas itu Pak? Karena setiap tampil itu kan melukat ada itu. Iya. Begini, dalam proses permulaan memang ya begitu. Tapi untuk selanjutnya tidak. Cukup dengan meberada Pak. Berapa lama itu? Paling sedikit 3 hari. Kalau sudah meberada, seperti misalkan ya kita buka perveran aja nih ya. Sebenarnya tengah ini meberada itu sudah tidak boleh makan yang namanya suku 4. Sudah tidak boleh makan yang bernyawa selama 3 hari itu sebelum pementasan. Kalau misalkan naur atau ngolemin topeng Sidakarya, kalau 1 hari sebelumnya oke, tadi 1 hari bisa juga jadi. Kayak itu kita ngebleng dan namanya, kalau istilah Jawanya ngebleng tuh. Kalau 3 hari, ya itu proses seperti tadi. Kita harus meberada. Iya. Kalau sampai tidak bisa memberada bagaimana Pak? Apakah tidak berani tampil Pak? Ya, kalau seperti saya tidak berani. Karena saya ini petapakan. Nah ini kita juga sedikit kurang memahami soal masalah mantra-mantra dalam penampilan topeng Sidakarya, kan begitu Pak ya. Nah ini kalau boleh diperagakan Pak, apa saja yang harus masuk mantranya dalam etape tarik keberapa begitu Pak? Karena kan tidak begitu baru keluar sudah harus memantra, kan begitu ya. Bila mana ini mantra itu diperlukan? Oh, mantra itu waktu diperlukan sebelum proses penyebaran atau pengeluaran biji kuning itu. Nah, di sini kalau orang betul-betul tahu, memahami dan menjiwai daripada topeng Sidakarya ini, harus bisa menguasai mantra Durga Murti. Iya. Durga Murti. Di dalam simbolnya itu, dalam kekebutnya itu ada simbol di Batari Durga 3 itu, yang bersangka Angkung Mang. Nah itu ada yang namanya Durga Murti ya, supaya kita tidak ajawira, ini namanya tidak ajawira, kita akan sebutkan hanya mungkin satu kalimat saja, kami beri contoh, dan selanjutnya saya tidak mau menjelaskan. Om Desira Batari Durga, apanaku mari merupa Durga, ya rupanku Batari Girinata, dan selanjutnya dan bla 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 bla. Kami selaku sekretaris tetap memberikan suatu masukan-masukan kepada para pemain, pengurus maupun anggota, bahwasanya di dalam sanggar ini
kita harus betul-betul mempunyai rasa memiliki rasa tanggung jawab secara kita bersama-sama mengelola, sehingga apa yang menjadi harapan ke depan di sanggar ini, sehingga dapat nanti mencapai sesuatu yang berguna bagi sanggar itu sendiri. Di dalam latihan umpamanya tetap saya selaku sekretaris menekankan kepada anggota maupun para pemain yang lain, sehingga betul-betul apa yang kita pentaskan, apa yang kita laksanakan di dalam pementasan itu harus betul-betul kita menjiwai sesuai dengan arahan-arahan yang diberikan kepada pemimpin, terutama dari ketua sendiri, dari Jero Ketut Sasmiarto sendiri, sehingga apa yang telah dilaksanakan dan apa yang akan kita laksanakan itu nantinya bisa mendapatkan suatu persiapan yang khusus, sehingga betul-betul mantap di dalam sanggar ini. Sekian. Nah ini kalau saja ya, dalam satu hari misalnya kan ada lebih dari satu desa adat yang melangsungkan upacara kan begitu ya. Tentu juga ini juga harus dipertimbangkan begitu, karena keduanya barangkali memerlukan topeng Sidekari kan begitu. Nah, bagaimana memanage atau mengatur pementasannya ini supaya jangan sampai ya terlalu malam gitu. Biasanya yang seperti yang sudah dilaksanakan di dalam pementasan topeng Sidekari tidak pernah mengalami hal seperti itu gitu. Adanya numpuklah pertunjukan ini tidak itu, sehingga dulu pernah terjadi 3 hari 4 hari gitu, sehingga kita bisa meminit kepada para pemain dan anggota yang mendukung pagelaran seni topeng Sidekario ini. Iya. Dan biasanya kalau seni itu kan sering sekali mengadopsi ya muatan-muatan dari luar seni itu sendiri kan begitu ya. Di era sekarang ini kan memang itu pasti terjadi kan begitu. Nah, bagaimana dengan masukan-masukan masyarakat, Pak, perlu dibuat seperti ini topengnya, perlu ada satu penyesuaian. Apa pernah mengalami hal itu, Pak? Untuk sementara ini memang ada beberapa yang pernah memberikan suatu masukan bahwasanya mungkin pada saat latihan itu ada beberapa keganjalan barangkali yang perlu disempurnakan gitu. Sehingga tetap kami meminit itu mengelola pemasukan itu sehingga menjadikan suatu yang positif nantinya untuk para pemain itu sih. Semua ide, semua saran itu adalah baik. Dan banyak lagi. Bukannya begitu saja seperti harus begini, harus begitu. Lebih daripada itu. Supaya lebih. Kami hanya jawab dengan senyuman. Tekad hati kami hanya satu, untuk mengajarkan apa yang kami terima, apa yang kami dapati dari dulu. Kami tidak mau merubah. Menanggapi apa yang Pak Jurus sampaikan tadi, itulah peran daripada topeng Sidekari itu sendiri mungkin yang sudah Bapak lakoni. Nah, oleh karena itu di sini menimbulkan pertanyaan dari Pak Jurus pertama dulu. Tadi sebaik daripada mantra itu sendiri Pak Jurus, di sana menyebutkan tadi dengar ada sebutan Durga. Apakah topeng Sidekari itu sendiri pada saat menjadi topeng Sidekari itu, apakah ini manifestasinya Durga? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan ini Pak Jero ampura niki, tiang metaken dan apa arti daripada biji kuning itu sendiri? Apa artinya biji kuning itu sendiri? Karena pada saat topeng Sidekari itu ada biji kuningnya. Nah, terus yang terakhir Diki,
pertanyaannya. Apa arti daripada sanggar jiwa kesada kan ya? Jiwaksara. Apa Arti nama Jiwaksara. gimana Waduh, posisinya ya. si Pak Jero ampura niki, karena apapun bentuk penyampaian Pak Jero itu untuk mencerdaskan, memberikan pandangan dan menyadarkan kepada umat Hindu untuk melakukan sesuatu, di antaranya topeng Side Karya. Karena kadang-kadang Pak Jero Banten deh bawang ngenepang. Nah ini, nah inilah perlu kita berikan jawaban dan luruskan terhadap masyarakat. Jangan sampai nampak celeng baning upah tobek Side Karya takut Pak. Iya itu semua Pak Jero. Durga Murti yang bersih Angkong Mang itu. 3 itu rajahannya itu yang betul. Saya lihat banyak itu. Coba cari yang asli ke desa Sidakarya di Pura Dalam di Sidakarya sana. Nggak ada rajahan begitu. Nggak ada rajahan lain daripada Durga Murti itu yang dipakai. Itu yang asli itu. Saya berani ini kan, berani sobiahkan di sana gitu. Karena saya lihat banyak gitu, seperti rajahan ya sampai apa namanya rajahan Haji Kreket ditaruh di sana semuanya. Wah itu sudah jauh. Artinya semua ini adalah terus kita lanjutkan adalah apa namanya pemarisuda. Terus dalam mandram dari Pak Labo itu bukan aku mah kita menurunkan gini. Nah, ini adalah mandram itu apan aku wus mari. Ingat ini bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno. Apan aku wus mari marupudurga. Itu lanjutan mandramnya. Kan? Mari murpur rupanku batari girinate. Nah, itulah beliau sekarang prosesnya dari durga ke bukan durganya, bukan nanti setelah gini orang mati bukan. Itu prosesnya. Mari murpur durga dan seterusnya. Makanya kalau Anda betul-betul tahu dengan mantra Durga Murti, nah itu. Dan saya sini tidak mau. Hanya ya sekelumit-kelumit saja. Iya, baik. Nah, ini soal makna biji kuning itu. Nah, biji kuning. Dalam ini dalam nausange kan? Nah, dalam nausange gitu sang bang tang ang ing nang mang sing wayang. Nah, di mana? Di barat. Itu warnanya kuning. Nah, enggak mungkin di barat itu warnanya umat Hindu tahu warnanya merah, kan enggak mungkin. Kuning. Kuning siapa itu? Batara Mahadewa. Ya. Batara Mahadewa di sana berfungsi dengan senjatanya naga pasar. Ya. Di sana tuh dia melebur semua. Melebur yang negatif, unsur-unsur negatif meleburkan. Nah, dalam penguncaran biji kuning itu ada khusus mantramnya yang kami di sini tidak bisa dan tidak mau menyebutkan karena sangat sakral sekali Pak Sengen. Khusus nanti kalau Pak Sengen mau datang ke rumah saya seperti dulu ya Pak Sengen ya. Begitu. Terima kasih. Ini juga dia ingin tahu soal arti kata jiwaksara yang Bapak gunakan dalam sanggar ini. Ya, kalau jiwaksara itu kita ambil dari rasa kawitan saya. Rasa kawitan saya. Karena saya bersoroh bende semas ini. Kalau betul-betul terah bende semas, pasti tahu jiwaksara. Siapa jiwaksara? Dari wijaksara, terus menurunkan jiwaksara. Nah, inilah Rakrayana Pati Hulong Sira. Di sana dan selanjutnya dan bla 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 bla. Iya. Sana kita ambil. Betul. Dan untuk Dai Komang Kerti, katanya ingin tahu soal upacara apa saja yang harus ada topeng Sidekarinya, kan begitu? Terima kasih Bu Kerti. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu. Sebetulnya topeng Sidekarya dipakai di pancayatnya bisa semuanya. Misalkan dengan teglingge seperti Ibu tadi bilang, dan upacara-upacara di pura-pura itu semua. Terus diresi yadnya. Nah, itu juga ada. Waktu ide meligya apaan campun wos ikang tatas ikanang
yannya wenangi ulun amari sudah ikan yannya aneh. Oh. Itu dimun manusianya di mana kita pakai? Bukan di waktu lu bulanin, ngoten bukan. Nah, di sana kita lihat di waktu manusianya, waktu mentatah. Mau nggak mau harus ada topeng itu. Oh iya. Di sana. Karena di sana gitu memenggal calingnya betar kale di sana. Simbolnya orang mentatah kan di sana. Ini penyomian ini sebetulnya. Disomia dengan kan ide batara dalam sidakarya begitu. Dan dari Pak Labe ini sejauh mana upacara karena menurunkan Dewi Durga? Bukan menurunkan. Lebih dekat dengan mikrofon, Pak. Bukan menurunkan Dewi Durga. Kita ngacep bahwasanya beliau yang bernama Nunas Dugra Titiang sedereng dalam sidakarya Brahmana Keling niki, mawit saking Brahmana Keling itu adalah yang paling waktu itu dalam babad Watu Renggong. Ini yang dicari dalam Keling ini karena dia itu adalah menurut alirannya dia adalah Siwa Bhairawi. Siwa Bhairawi ini yang paling termasyhur waktu itu. Dan bisa menyelesaikan upacara waktu itu di Madura, kira-kira di Sendatin ya, di sana Magetan, Madura, kira-kira daerah Madura, yang waktu itu upacaranya upacara nyode namanya, nyode mungkin, nyode itu bisa mengembalikan semua hal-hal yang negatif dalam kehidupan di Madura, negatif menjadi positif. Itu bukan menurunkan dari dalam itunya, bukan menurunkan dari dalam itu mengadakan durga, bukan itu. Makanya kita harus laah dalam mantramnya itu, bukan menurunkan. Kita hanya meminta supaya beliau turun, hanya apan ye mari marupa durga, itu salah satu mantranya. Anda harus mengerti. Mari, apa nih? Mari rupanku batari gerinate. Wenang aku nyapuk kanang jagat. Nah, itu harus, dan selanjutnya dan jangan memancing lagi ya. Nah, ini juga untuk membuat topeng, Pak. Kalau topeng itu katanya tidak sembarang juga waktunya kita buat, kan begitu, Pak. Dan bahkan ada proses-proses ritual tertentu untuk membuat topeng itu punya taksu, kan begitu ya, dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini untuk topeng yang buat untuk topeng Sidekari ini gimana nih, Pak? Prosesnya kalau saya bilang sangat rumit dan sangat sakral sekali. Ya, kalau boleh sedikit paparkan prosesnya bagaimana itu? Pertama-tama ya kita mengaturkan dulu sesajen untuk mencari bahannya dulu. Kayu mana yang ini baru ditoreh, itu baru ditoreh saja, belum dipotong, baru ditoreh, sudah ada upacaranya sesuai dengan dewasa yang disepakati. Sudah itu baru dipotong ada upacaranya, pembuatan ada upacaranya, terus proses sampai selesai lagi ada upacaranya. Terus ngerehang, ngerehang sama juga, mengerehkan, bukan ngerehkan berarti ngerehang berartian negatif, bukan. Ini positif ngerehang itu. Nunasing taksu kan ide betara sani melingih, ring topeng rike, itu bahasa Balinya. Kita memohon kepada beliau yang mau melinggih, yang bisa duduk, bisa mengasih sumber kehidupan, memberi taksu dalam topeng itu. Tapi bagi Anda yang ingin melihat penampilannya Pak Jero ya, Anda bisa download di YouTube dengan redaksi Purna Magister di PGKP Kerobokan. Kalau Anda sudah bisa mendownload itu, akan tahu seperti apa sih
caranya Pak Jero ini menari topeng Sidakarya di situ? Di dalam pementasan topeng Sidakarya, yang jelas memang ada etika yang harus dilaksanakan pada saat pementasan itu, karena apa yang tadi dijelaskan dari Ketua Sanggar itu sendiri, memang kesakralan topeng Sidakarya ini luar biasa, gitu. Luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, yang sudah menanyakan yang lebih jauh daripada ini, mudah-mudahan nanti mendapatkan hikmahnya, bahwasanya topeng Sidakarya ini betul-betul menjadikan suatu ukuran di dalam penyelesaian upacara pencariannya yang digelar. Ya, seperti yang tadi disampaikan tadi, bahwa pementasan ini bisa dilaksanakan di dalam pancayanya itu sendiri. Ya. Oh, ya. Seperti misalkan kalau seperti di pedalangan, nah, ada namanya bakaran. Iya. Tapi ini kalau khusus untuk nur atau ngolemin topeng Sidakarya, itu tergantung dengan ininya, desa kalepatrenya. Tapi yang saya sering kita dapati dalam canang itu adalah cuman canang berisi canang sari dalam satu tamas, canang sari, beras harus 3 genggam, ini harus solas keteng. Apa itu Pak? Uang kepeng. Istilahnya pis bolong Pak? Iya, pis bolong. Pis bolong itu ada 11 itu, dan sedikit carian kain putih kuning. Itu aja, lainnya enggak ada. Iya. Ya, tentu saja bagi keramu yang memang ingin untuk bagaimana nanti mengundang topeng Sidakarya, ya sudah diberikan informasi seperti apa ketika nur ya topeng tersebut, karena segala sesuatunya kalau di Hindu itu memang ada proses-proses yang harus kita pahami betul. Tidak boleh kita datang begitu saja ya tanpa apa-apa lalu memohon untuk nanti bisa mengisi acara itu, kan tidak demikian adanya. Iya. Mudah-mudahan apa yang menjadi informasi kita sore hari ini memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, dan sekaligus juga membuka mata hati kita bahwa ternyata topeng Sidakarya semacam ini tidak seperti sama dengan topeng-topeng lainnya. Dan kembali kami sampaikan bahwa untuk mengetahui seperti apa penampilan topeng Sidakarya yang dimainkan oleh Ketua Sanggar Jiwaksara dari Desa Bile Bajang ya, Desa Pekeraman Bile Bajang, Kecamatan Kutambahan, Anda bisa mendownload di YouTube dengan judul Purnama Jista di PGKP Kerobokan, pasti ketemu. Dan tentu saja saya menyampaikan terima kasih atas partisipasi Anda. Demikian, sampai jumpa, selamat sore.